bahasnya memang tokoh-tokoh tukang ibadah, Umayyah tokoh-tokoh politisi. Kemudian juga tukang ibadah. Kita Kanjeng Rasul teh secara manusiawi bagian di Bani Hasyim. Namun urang Kanjeng Rasul teh sarua kagungan emosinya, kagungan karesep, kagungan Kanjeng Rasul sok saum. Kanjeng Rasul kagungan istri. Siti Khadijah sabar tahun sana 40 ke adik Kanjeng Rasul. Nah, jadi kudu neangan ini ada kolot itu barang-barang sudah maksudnya lah mun alatnya 25 40 ayo mana wis 60 leuwih ya entong 60 mah nu hiji we gitu naon si Gugut. Oh, si Gugut. Ulisik terus. Si Gugut. Gitu. Eta nu aneh teh gitu. Janten Rasul datang ke urang. Eta redaksi teh gitu. Lakon ja'akum yakti nyata tah gitu terjemahna bahasa Sunda teh. Yakti teh takkir, nyata tahqiq kode. Segitu aja makanya jadi kuat. Yakti nyata geus datang ka ranjeun Rasul utusan min anfusikum Rasul teh bagian ti aranjeun harita mungkin ada Rasul min anfusikum talamun aina berarti Rasul teh dawuh anjeunna keneh inna ma'ana basyarun mislukum yuha ilaya, tapi Rasul mah dipaparin wahyu, ada urang mah lain. Urang mah mungkin karakter, mungkin ilhamnya dina hate teh kita. Ana nih hayang panggil di rumah aja ada yang panggil. Yang ulpa ka dieu, karakterna ka dieu. Bisa begitu. Bisa begitu. Maka itu yang disebut kemudian bahwa niat mukmin itu sebetulnya sudah pekerjaannya. Insya Allah terjadi. Karena baik-baik semua kan. Rasul min azizun, Kanjeng Rasul teh gagah. Gagah Rasul. Dina kisahna mah malahan dina kisahna, dina wacana sastra. Rasul teh pernah itu pernah siro teh gulat. Benyang lah musuh guru. Tapi eta mah karya sastra apa ya betul itu kan perlu diteliti. Untuk menunjukkan gagahnya Rasul. Tapi gagahannya Rasul seperti apa juga gagahnya Rasul itu ketika pedang diunus sudah sampai di lehernya, kata si itu siapa yang mau menolong kamu sekarang Muhammad? Gagahnya Rasul Allah buka ke pedang temurah. Nah itu kan gagahnya Rasul. Gagahnya Rasul mah bios pulen payun pantok tatirisan. Sabab sih ngeganggu menjaga istri menuju pulang, gagah Rasul. Tuan ini ngetok pantok. Kamu aja mau pantok itu tajung wes. Sare wae. Gagah emosi itu sabar. Nah, itu Rasul. Jadi itu kalau kita mau kenal Rasul, jangan bicara mahabbah. Jangan kemudian dilemparkan bagaimana tradisi mahabbah di kaum sufi, nggak usah itu dulu lah. Ini normal aja. Kalau kita kenal sejarah Rasul, bagaimana Rasul mengambil posisi sebagai kepala keluarga, Umar Rasul sebagai pemimpin umat, anak-anak dia Umar Rasul sebagai orang miskin. Allahumma ahyina miskinan wa amitna miskinan. Apa itu maksudnya? Gusti dirubkeun abdi miskin. Yang maukeun abdi kaya miskin karena unik teh. Karena Rasul kan berniaga dagang nih. Rasul punya pasukan. Rasul diakui atau tidak punya kedudukan. Rasul. Tapi gunanya doa gitu. Hari orang sok mentana on geuning mate Gusti. Ya buharanya.
Hai salam. Kena ya Azizun alaihi ma'anittu. Anu bukan Nabi Isa saja yang oleh orang Nasrani itu membebaskan Nasrani lah itu, walau lain Nasrani Kristen lah ya. Teologi Isa itu bisa membebaskan dosa manusia. Air Rasulullah saukur peduli, artinya sangat perhatian. Alaihi berat ka anjeunna ma perkara anitum anu anjeun susah. Jadi Rasul teh sangat prihatin atas kasusah umatnya. Kalau Rasul ayeuna nya urang babarinya lapor ya Rasulullah. Abi hayang namahan sawah, nu babarinya teu teu. Mun mah aja ya Rasulullah. Bere ieu nu bisa ngaji sing loba ka Tanjung gitu meureunna. Ya Rasulullah, pangintunkeun anu ngiring naon? Semen, besi. Hayang geura anggeus bangunan ti lokal gitu meureun. Tapi dalin eta hukum itu mah kecil. Itu mah nilainya mah kecil. Apa yang jadi keprihatinan Rasul yang terbesar? Nah, kita baru tahu nanti setelah umati ketika beliau mau wafat. Tetapi apa sholat itu ya Baji ya? As-sholat. Melang, sieun menjadi keprihatinan Rasul yang paling besar adalah ibadah. Sholat itu lah dipandang apa namanya aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir, lain sholat dalam arti fisik seperti itu bukan. Sholat sebagai tiana agama, sholat sebagai terapi untuk kita terbebas dari fahsya wal munkar. Nah, kita prihatin kisah Rasul. Jadi sampai sekarang walaupun Rasul sudah tidak ada, tetap Rasul itu berdasarkan ayat itu ujung surah apa Ji? Surah Taubah, surah apa? Taubah. Asas ya. Asas 22. Jadi itu seperti Azizun alaihi ma'anitun harisun kokomoan Rasul teh kana naon kana nulungan urang, kana naon kana nulungan fakir miskin, kana naon kana nyebarkeun ilmu. Nah gitu Rasul teh kokomoan teh. Tapi di ayat itu harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ai bahasa Indonesia mah teu bisa ngamanaan raufun teh, rahimun teh. Enggak cukup bahasa Indonesia itu. Karena kalau lihat terjemah raufunnya rahimunnya berarti bahasa Indonesia tidak cukup untuk mewadahi makna yang ada dalam Al-Qur'an, enggak cukup. Itu perlu disadar teh cukup. Tapi engke kumaha pasir menjelaskan rauf teh naon bedana teh, rahim teh naon beda. Oleh sebab itu Kangjeng Rasul mah kumaha wa ma arsalnaka illa rahmatan. Jadi Rasul mah sumpingna ka urang teh lain mawa rahmat, anjeunnya sendiri sebagai rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan kan aya nu dijemahkeun ieu. Teu patimu geus kami kanyan iwati mawa rahmat, bukan. Rasul itu sendiri rahmatnya itu. Maksudnya apa? Di dalam diri Rasul itu ada Tuhan. Tuh, di dalam diri Rasul itu ada, kalau kita mentauladani Rasul maka kita mendapat kebaikan, mendapat rahmat. Jadi sejak kalau diartikan membawa rahmat terpisah. Rasul itu sendiri hadir di Mekah dan di Madinah dalam kurun waktu 23 tahun itu bisa membebaskan manusia, maka yang terjadi adalah prinsip persaudaraan, prinsip persamaan, prinsip kebebasan. Itu yang dipakai dasar oleh Rasulullah Nabi Muhammad. Kurang mau jauh gitulah. Orang-orang cokot dalam prinsip persaudaraannya, prinsip persaudaraan di antara urang. Ya bimala, ya seisa ya bimala. Maete, kudu nyung teh bawa naon bimala teh nya. Kumaha teh? Ingat teh makanan. Lagi itu teh sadar tidak itu memberikan contoh kepada kita. Mungkin nilai makanan yang bawah tidak seberapa,
Tapi kayak mutatnya gini ya. Itu ini tetangga kita di Cimahi itu, ini orang kaya itu neneknya itu begitu. Sama ibu saya itu minum teh yang dibawa sebetulnya nggak seberapa, tetapi itu apa aja yang dibawa. Allah. Kami galecok ketika kita ngobrol. Nah, jadi mari kita lihat prinsip yang pertama, itu Rasul teh nyana prinsip al-ukhuwah tapi al-iqo. Maka akul mukmin ya, itu pertama. Yang kedua, bahwa mukmin satu dengan lainnya seperti bangunan. Yang ketiga, maka yang ditegaskan oleh Rasul, kalau kita ingin mendapat kebaikan, maka harus sering silaturahim. Daul Rasul apapun misalnya Daul Rasul silaturahmi miftahul khair al-hadits. Eko haji dicari itu riwayatnya apa. Tapi sebetulnya nggak perlu dicari rawinya saja, itu sudah benar. Sebab ada syahid hadis lain. Ada syahid hadis lain yang mengatakan bahwa silaturahmi itu memanjangkan umur, mengalahkan rezeki. Itu silaturahmi. Maka hadis yang singkat tadi silaturahmi, atau makanya syaddah silaturahmi, sholli silatan. Itu silatu nyambung. Namun bukan sekedar nyambung, tapi terjadi transfer, terjadi transform. Jadi orang nepakeun kahadean, nani dada nepakeun kahadean kamu aja di silaturahmi. Mau aja nepakeun kahadean. Yo lagi silaturahmi teh cukup ngirim bakakak munggo dan itu cukup. Kudu sih ditepak kahadean. Ya ari ngirim bakakak le apa teh naon mah. Kabul pas silaturahmi teh nyungguhan munggo. Kudu aya berikutnya apa? Kebaikannya akan di Haji Ustaz Neng Maliha itu bagus, itu harus diulangi ke Pangandaran itu. Sahabat kemiluan. Sian di lo. So nggak ikut. Tapi juga mengkol. Juga tersarang di mengkol. Ada jalan. Kita main lagi. Sekali lagi. Balikan deh itu. Kompak. Enggak daftar Neng. Bos tapi ada daftar. Bisa bilang sama Neng. Kahiji niat ikhlas. Kedua gumiran kan dulur. Kati lu sih menang kahadean. Gitu. Kinnya wabeus sama tepahir aja. Teu pami masing-masing mang ke di antosan di ditu. Kamari panas antos. Ada kana bos mah sareng. Ngaji heula ieu mah. Gitu ya, assalamualaikum. Oh, jadi ke Pangandaran. Jadi ngabah ke Pangandaran. Siapa kayu wali songo naik bus di antarana. Yang ka Wali Songo saurna Kamalang. Ngaji mah geus sakitu. Iya. Ayeuna ieu silaturahmi bulan. Nek sabaraha bulan sekali. Terserah mah aja ngiluan. Ngan kudu aya sepupu. Haji tadi bawa kitab. Ada serbain. Baca kok haji gimana? Semua gini Ji. CBS ada sebagai semua. Bah itu matanya itu ke semua. Wah haji dibacakeun sarana. Siapnya? Dalam kapasitas saya sebagai pemimpin Anda harus melakukan ya. Amin. Misalnya bagi matana dan Pak Haji dijelaskan. Kang Ana tugas tambahan. Selain dimimpin tawasul, dia kudu ngaji oge. Masa bahanan mah ini ranah tasawuf sufi tah. Nah kan kita mah nipis pisan. Utare anggeus. Kita tasawuf naon teh gitu. Tah nu ari mah nya montong sieun ngaji kieu we. Geus gitu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tausiah sudah disampaikan. Walaupun sebenarnya masih ingin ya mendengarkan mungkin waktunya lebih lama kayaknya kalau Persib gitu sebenarnya. ya intinya dari apa yang
Mang Ajah sampaikan tadi benang merah bahwa silaturahim itu memegang peranan penting Ya. karena dapat akan membukakan tahun baik, membukakan kebaikan, kunci kebaikan. Jadi kalau kita semuanya, khususnya keluarga kita, ya khususnya keluarga kita semuanya, keluarga besar Bapak Kah, walaupun mungkin nanti Mamah Dujanya semuanya belum mungkin, insya Allah ya ke depan kita sama-sama untuk bersyukur. Apalagi nanti setelah tadi ada tambahan dari Mak Ajah supaya bagaimana pertemuan kebaikan antaranya ada kajian-kajian kitab hadis Al-Quran mungkin sebagai penggerak bagi kita semuanya ya. Beliin aja makan. Ini mungkin sangat penting sehingga betul-betul kehadiran kita di sini akan membawa banyak manfaat kebaikan bagi kita dan keluarga. Amin. Bukan hanya di dunia, kalau untuk di dunia saja, tapi untuk di akhirat nanti. Kemudian kebaikan yang lainnya adalah bahwa dengan silaturahmi itu ya banyak hal yang bisa kita bicarakan ya. Kalau mungkin di antara kita semuanya ada masalah-masalah, bisa kita bertanya kepada Mang Ajah sebagai orang tua kita, ya, kita kepada siapa lagi ya, karena beliau ini satu-satunya yang kita miliki sekarang ini. Atau mungkin kepada kakak-kakak yang lainnya bisa membantu juga, karena kalau kita bersatu, karena salah satu kunci kesuksesan di dalam segala hal, apakah kita dalam membangun sebuah rumah tangga untuk mewujudkan rumah tangga yang samara, atau mewujudkan sebuah umat dambaan kita semuanya, bagaimana umat kita memikirkan melanjutkan kisah Rasulullah ke depan, dan kita sudah punya ladang yang sudah dipersiapkan oleh orang tua kita, oleh Bapak Angka, ada jalan dan seterusnya. Itu merupakan warisan yang sangat berharga bagi kita semuanya sebagai sarana kebaikan bagi kita. Nah, untuk itu bagaimana sekarang warisan ini kita jaga, apakah kita bangun ke depan sehingga manfaatnya lebih besar buat umat, ya, buat anak cucu kita sebagai investasi kita semuanya untuk bekal nanti. Nah, maka kembali lagi tadi adalah silaturahim. Nah, karena kerukunan ini merupakan salah satu kunci. Karena bagaimana kita, ya, kalau tidak rukun, apakah rasanya mustahil kita bisa mewujudkan cita-cita kita semuanya, ya, terutama baik di lingkungan mikro yaitu keluarga maupun dalam membangun pesantren misalnya, ya, membangun umat ke depan. Jadi kerukunan dimulai daripada silaturahim ini nanti akan melahirkan kerukunan, kebersamaan. Dari kebersamaan ini insya Allah kita bersatu. Setelah bersatu kita menyamakan visi misi kita ke depan, apa saja yang akan kita lakukan, itu semuanya memerlukan ide-ide, ya, sumbangan pemikiran dari kita semuanya. Intinya semuanya marilah kita niatkan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagai pengemban tugas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Quran surat Asy-Syura ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syara'alakum minad dini ma wasa bihi hawalad auhayna ilaika wa ma uhiya ila Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud dina wa la tatafarraqu fi. Aku telah mensyariatkan din ini, agama ini kepada siapa? Oleh Allah kepada Nabi Nuh, ya, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan kepada Nabi Muhammad SAW. Tentunya kalau sudah dibaca nama Nabi Muhammad, kita, ya, pengikut adalah kita sebagai umatnya. Nah, untuk itu apa tugas kita? An aqimuddin, bahwa tugas kita yang paling utama ini adalah apa? Menegakkan agama ini, yaitu al-Islam ini, Rasulullah ini.
Kemudian di dalam menegakkan agama ini Fala tatafaraku. Jangan kamu bercerai-berai. Jangan bercerai-berai. Artinya harus rukun, ya harus bersatu. Karena kalau tidak bersatu, ya sulit rasanya kita untuk mewujudkan sebuah cita-cita besar orang tua kita. Di mana subhanallah bahwa kita ini punya orang tua yang sangat strategis ya dalam perjuangan, terutama yang sangat kita banggakan dalam perjuangan menegakkan dinul Islam ini. Bapak Angka terutama kita kenal, mungkin dalam sejarah semua orang sudah tahu bahwa Tanjung Baru itu dulunya punya nilai historis yang begitu agung. Untuk itulah kita semuanya sebagai anak cucunya punya kewajiban moral untuk meneruskan cita-cita orang tua kita tersebut. Demikian barangkali sekedar tambahan dari saya. Untuk itu selanjutnya adalah serba serbi. Silakan apa? Ya serba serbi ya apa aja ya? Apa yang akan diserba serbi yang namanya ya? Silakan.